Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama dengan baik dan tentu penuh dengan konsentrasi. Dan jangan lupa untuk selalu teliti dan hati-hati dalam mengerjakan ya, terutama untuk soal matematika ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita sudah sampai di bab 2, khususnya untuk latihan 5 ya. Untuk pembahasan soal-soal di bab 1 dan juga bab 2 yang latihan 1 sampai dengan 4 bisa dilihat di video sebelumnya, dan juga mungkin kalau kesulitan bisa dicek di playlist ya. Sudah saya buatkan playlist yakni ISPS Matematika kelas 6, bisa lihat di sana ya. Jadi sudah dikumpulkan jadi satu di sana, jadi tidak perlu susah untuk mencari pembahasannya. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5 ya, karena kemarin kita baru sampai dengan nomor 4. Oke, jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi langsung saja kita di sini untuk bab 2. Bab 2 itu membahas tentang operasi hitung campuran ya. Sedangkan untuk latihan 5 sendiri adalah mengubah dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan ya. Jadi di latihan 5 ini materinya yang dibahas adalah tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa sudah kita bahas kemarin. Kemudian mengubah bentuk persen ke pecahan biasa dan sebaliknya ya, pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Dan untuk yang kali ini yang nomor 5 kita akan mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen ya. Sebelum kita mengerjakan soal nomor 5, kita lihat dulu ya penjelasannya untuk mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen itu seperti apa ya. Di sini sudah ada materinya. Coba saya buka ya. Jadi mengubah dari desimal menjadi bentuk persen ya. Desimal menjadi bentuk persen lah, ini yang bagian E. Oke, kita lihat di sini ya, cara mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dengan penyebut 100, karena mau kita jadikan persen ya. Persen itu artinya per 100 lah. Ini misalnya 0,2. Kita ingat ya, di belakang koma kalau ada satu angka itu artinya adalah per 10. Kalau ada dua angka itu artinya adalah per 100. Kalau 3 angka per 1000. Nah sekarang ini contohnya 0,2, berarti 2 per 10. Nah karena mau kita ubah ke dalam bentuk persen, berarti penyebutnya kita ubah menjadi 100. 10 jadi 100 berarti kita kalikan dengan 10 ya. 10 kali 10 100. Maka supaya pecahan tersebut tidak berubah nilai atau tetap senilai, maka pembilangnya juga kita kalikan 10. 2 kali 10 hasilnya adalah 20, maka 20 per 100 atau sama dengan 20% ya. Ini ya contohnya untuk 0,2. Selanjutnya di sini ada contoh lagi, misalnya 0,35. Belakang koma ada 2 angka, berarti artinya per 100. Nah maka 35 per 100, sudah per 100 berarti artinya 35 per persen. Nah kemudian ini ada 3 angka ya, jadinya berarti 125 per 1000. Nah per 1000 padahal kita diminta jadinya per 100, berarti tidak kita kalikan tapi kita bagi ya. 1000 jadi 100 kita bagi dengan 10, maka 125 juga kita bagi 10 ya. Untuk membagi dibagi 10 tinggal kita geser komanya dari belakang ya. Jadi dibagi 10 itu jadinya 12,5.
Kalau misalnya dibagi 100, ini hanya contoh aja, berarti komanya kita geser ke kiri 1 kali lagi. Jadi ke kiri 1 kali itu bagi 10, ke kiri 2 kali itu dibagi 100. Itu kalau misalnya pembagiannya sampai 100, ini cukup 10, berarti kita geser 1 kali aja ya. Seperti ini caranya ya. Jadi 12,5 per 100 artinya 12,5%. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 5 ya. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk persen. Ini ada 0,4, 0,21, 0,07, 0,68, 0,6 dan juga 0,75. Oke, di sini sudah coba saya kerjakan. Mari kita lihat ya penjelasannya sebagai berikut ya. Untuk yang A, di sini ada 0,4. 0,4 di belakang koma 1 angka berarti 4 per 10. Nah, 10 supaya jadi persen kita jadikan 100 ya. Berarti kita kalikan 10. 10 kali 10 100. Maka pembilangnya juga kita kalikan 10 ya. 4 kali 10 hasilnya adalah 40. Maka 40 per 100 jadinya adalah 40 per persen ya. 40% itu artinya 40 per 100 ya. Kemudian untuk yang B. Yang B di sini ada 0,21 belakang koma 2 angka artinya per 100 ya. Jadi 21 per 100. Nah, ini karena udah per 100 ya sudah. Jadi 21 per persen. Kita lanjut ke bagian C. Ini ada 0,07. Lah di belakang koma ada 2 angka berarti artinya per 100 ya. Ini berarti 7 per 100. Nah, kalau sudah per 100 berarti sama dengan 7 per persen ya. Gini gampang ya. Jadi 0,07 itu sama dengan 7 persen kalau kita ubah ke bentuk persen. Lanjut untuk yang nomor 5 bagian D. Ini ada 0,68. Nah, belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. 2 angka berarti artinya per 100. Berarti 68 per 100 atau sama dengan 68 per persen. Nah, kita lanjut ke nomor 5 yang bagian E. Ada 0,6. Belakang koma ada 1 angka. Berarti dia per 10 atau 6 per 10. Supaya jadi 100 kita kalikan 10. Maka pembilangnya juga kita kalikan 10. 6 kali 10 60. 60 per 100 atau sama dengan 60 per persen. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5 ya. Yang bagian F. Ini ada 0,75 ya, 0,75. Ini udah 2 angka di belakang koma berarti 75 per 100 atau sama dengan 75%. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Kalau nomor 5 tadi mengubah dari desimal ke bentuk persen, nomor 6 ini kebalikannya. Dari bentuk persen diminta mengubah ke dalam bentuk desimal. Oke, kita lihat dulu penjelasannya seperti apa ya. Oke, kita lihat di sini. Misalnya ini 2%. 2% itu artinya kan 2 per 100 ya. Nah, kalau penyebutnya ini adalah per 100, berarti di belakang koma itu harus 2 angka ya. Jadi 0,02 jadinya seperti ini ya. Kemudian nih contohnya lagi 45% ya. Berarti 45 per 100 ya. Jadi di belakang koma harus 2 angka supaya jadi per 100, maka 0,45. Lanjut ini 50%. Berarti 50 per 100. Nah, berarti di belakang koma harus tetap 2 angka. Kalau enggak ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kita coret nolnya 1 jadinya 5 per 10. 5 per 10 itu 0,5 maaf ya. 5 per 10 itu 0,5 karena per 10 itu di belakang koma 1 angka ya. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini ada 40%, 6%, 24%, 1%, 68%, dan 75%. Mari kita simak penjelasannya sebagai
berikut. Oke, di sini yang A nomor 6A itu 40%. Nah, 40% artinya adalah 40 per 100. Nah, karena per 100 di belakang koma itu ada 2 angka sama dengan 0,40 ya. Ya, 40% berarti 0,40. Jadi di belakang koma ada 2 angka karena per 100. Jadi 0,40 ya. Kemudian selanjutnya ada 6%. Nah, 6% itu sama dengan 6 per 100 ya. Berarti di belakang koma ada 2 angka, 0,06 ya. Jadi jangan salah 0,6. Kalau 0,6 itu artinya adalah 6 per 10, bukan 6 per 100. Jadi di belakang koma harus 2 angka dan nilainya adalah tetap 6. Maka kita tuliskan 0,06. Lanjut untuk yang C ini 24%, berarti 24 per 100. Ini gampang ya, ada 2 angka berarti 0,24. Lanjut untuk yang bagian D ini ada 1%. 1%. Nah, ini berarti 1 per 100. Ini sama kayak yang B ya. Jadi 0,01 bukan 0,1. Kalau 0,1 nanti jadinya bukan 1% tapi 1 per 10. Jadi di belakang koma harus 2 angka, jadinya 0,01. Kemudian untuk yang bagian E ini ada 68% ya, 68 per 100. Di belakang koma 2 angka, udah tinggal kita masukkan aja 0,68. Lanjut yang terakhir ada 75% ya, 75%. Ini juga gampang, 75 per 100 tinggal kita masukkan, berarti di belakang koma 2 angka 0,75 ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal latihan 5 nomor 5 dan juga nomor 6. Untuk pembahasan soal-soal berikutnya tetap ikuti di channel Rivanista ya. Mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan mungkin yang masih ketinggalan jangan khawatir, bisa dicek di playlist ya, ISPS Matematika kelas 6 ya. Jadi itu sudah kita bahas mulai dari bab 1 latihan 1 sampai dengan yang terakhir kali ini, berarti bab 2 latihan 5. Atau mungkin untuk pembahasan materi-materi lainnya juga bisa disimak di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau masukan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.